Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal atau singkatannya SPI. Oke, terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nimatur Rahmadani, stambuk C301-19034. Halo teman-teman, nama saya Lulu Handayani, stambuk C301-19067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Ramadan Lemba, stambuk C301-19073. Perkenalkan, nama saya Regita Librani Aisyah Putri dengan nomor stambuk C301-19078. Perkenalkan, nama saya Larisenda Pratiwi, stambuk C301-19050. Oke, langsung saja yang pertama. Pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu untuk mendorong yang dipatuhi oleh kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sehingga secara ringkas tujuan SPI adalah 1. Menjaga kekayaan organisasi, 2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, dan 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jenis-jenis SPI dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengendalian intern akuntansi atau preventive controls. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Kedua, pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Selanjutnya adalah peran penting SPI. Yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Keempat, membantu auditor dalam memastikan efektivitas audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. Selanjutnya, keterbatasan SPI. Pertama, kekeliruan pengoperasian sistem atau mistakes in judgment. Karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan, meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah. Kedua, pelanggaran sistem atau breakdowns, baik disengaja atau tidak. Misalnya karena kesalahan interpretasi, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur. Ketiga, kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang. Keempat, pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen atau manajemen override. 5. Dilema biaya manfaat atau cost versus benefit. Selanjutnya, penanggung jawab sistem pengendalian internal. Yang pertama, COSO atau Committee of Sponsoring Organization, yaitu suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari 3A, AICPA, IIA, IMA, dan FEI, yaitu The Financial Executive Institute, yang menyatakan bahwa setiap personel dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab dan merupakan bagian dari struktur pengendalian internal.
Yang kedua, pihak ekstern seperti auditor independen serta lembaga otoritas yang lain dimungkinkan untuk memberikan kontribusi dalam perancangan struktur pengendalian intern, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap efektivitas SPI dan bukan bagian dari SPI. Yang ketiga, kelompok yang berperan besar seperti manajemen, dewan komisaris, dan komite audit, auditor intern, personal lain dalam organisasi, auditor independen, pihak luar lain seperti lembaga-lembaga otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan SPI, yang komponennya terdiri dari 1. Integritas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Peran dan pengaruh Dewan Komisaris serta Komite Audit. Dan 4. Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi. 5. Struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik. 6. Budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggung jawab. 7. Kebijakan dan praktik yang sehat di bidang sumber daya manusia. 8. Pengaruh faktor-faktor ekstern organisasi. Selanjutnya elemen SPI. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Keempat, penilaian risiko. Nah, di sini semua organisasi memiliki resiko. Dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis atau profit dan non-profit maupun non-bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Kelima, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern suatu perusahaan. Nah, sini informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen. Winnebago, pedoman operasional dan manajemen ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Terakhir yaitu informasi yang didapatkan dari SPI. Nah, sistem pengendalian intern klien dalam setiap siklus transaksi harus cukup memberikan kepastian yang layak bahwa yang pertama, transaksi yang tercatat adalah wajar. Kedua, transaksi yang tercatat adalah sah. Ketiga, transaksi diotorisasi sebagai mestinya. Keempat, transaksi yang ada sudah dicatat. Kelima, transaksi dinilai sebagaimana mestinya. Keenam, transaksi diklasifikasikan sebagaimana mestinya. Ketujuh, transaksi dicatat pada waktu yang tepat. Kedelapan, transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan pembantu dan diikhtisarkan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.